Dah, yuk. Selamat siang, sore, malam bagi yang menonton, kepada teman-teman, kepada Pak Dea juga. Kami akan membahas terkait brand Kompas. Next, ini adalah kelompok kami untuk perkenalan saja, biar nggak dilupain. Lanjut, next. Ya, untuk tema kampanye yaitu kampanye Kompas X Penerbang Roket X IM3 Oredo. Kampanye collaboration kembali dihadirkan IM3 Oredo di tahun ini. Kampanye yang memberikan ruang bagi generasi muda Indonesia untuk mengkolaborasikan bakat mereka ini mengusung tema collaboration meroket bersama Kompas. Dijelaskan oleh Fahroni Arifin, Senior Vice President atau Brand Management dan Strategi Indosat Uredo. Kampanye ini digelar di 5 kota di Indonesia sepanjang Februari hingga Maret 2020. Pada kegiatan collaboration kali ini, IM3 Oredo menggabungkan industri telco, band musik, dan brand sepatu dari Indonesia. Kolaborasi dengan kelompok penerbang roket dan sepatu Kompas membuktikan bahwa kampanye collaboration IM3 Oredo bisa menjadi wadah kolaboratif positif, bahkan lintas industri bagi generasi muda untuk bebas berkarya dan berkreasi bersama, ucapnya. Rangkaian tur collaboration meroket bersama Kompas ini menawarkan keunikan dan pengalaman yang berbeda, di mana kelompok penerbang roket merilis single terbarunya bersamaan dengan sepatu Kompas yang juga akan mempersembahkan sepatu edisi spesial kelompok penerbang roket. Next. Untuk perhelatan di Jakarta yang digelar pada 5 Maret lalu, ada 300 pasang sepatu Kompas edisi khusus. Menurutnya, Jakarta adalah sepatu yang terbanyak karena 4 kota lainnya hanya kebagian 150 pasang. Sepatu edisi khusus ini dijual seharga Rp658.000 dan tersedia dalam 3 desain yang dibuat oleh personel kelompok penerbang roket, yakni Ray Marshall, gitaris, Vicky Vikranta drum, dan John Paul Patton bass. Semua sepatu ludes terjual, dan mengingat antusiasme ini, tidak tertutup kemungkinan ke depan kami akan menggelar kampanye kolaborasi seperti ini lagi. Lalu tema yang kami angkat selanjutnya yaitu Kompas X FR2. Jadi Kompas berkolaborasi dengan label streetwear ternama asal Jepang yakni Fucking Rabbits atau FR2. Bagi Kompas, berkolaborasi dan melahirkan rilisan produk atau silhouette baru memang sudah menjadi kultur sekaligus movement dalam mengapresiasi dan bertumbuh kembang di industri kreatif Indonesia hingga internasional. Dan tidak hanya ini juga, Kompas juga berkolaborasi dengan bidang-bidang lain seperti musik, bank, telkom, dan lain-lain. Next. Dan untuk tema ini sendiri, terinspirasi dari kolaborasi ini datang dari budaya Red of Fate atau takdir benang merah yang begitu populer di Jepang, di mana sepasang kekasih mengikatkan jarinya dengan benang merah. Mereka mengimplementasikan ke dalam sepatu mereka dengan kedua bordiran kelinci terhubung satu sama lain dengan benang berwarna merah. Dan untuk hashtagnya pada kolaborasi ini menghadirkan campaign baru yaitu Fucking Kompas dan Fucking Cuisine. Ini mengawinkan dua kultur kreativitas Indonesia dan Jepang. Dan untuk segi optimasinya, campaign ini mengajak rekan-rekan dari kreatif industri F&B yang melahirkan campaign bertajuk Fucking Cuisine. Berorientasi mewujudkan pengalaman cita rasa pada campaign ini, partner yang ikut serta antara lain Burger, Dua Coffee, Itla, dan Pizza Place. Dan tidak hanya itu, mereka mengoptimalkan produk lain seperti topi, kaos, tote bag, hingga kaos kaki. Dan di sebelah kanan ini merupakan gambar salah satu contoh dari topi, kaos, dan tote bag-nya. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan dari adanya kolaborasi ini semakin menguatkan misi Kompas untuk hadir tidak hanya melalui produk tetapi bisa dinikmati dan dirayakan melalui 360 experience. Salah satunya melalui cuisine seperti burger dan pizza plus yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada sasaran pasar dari kolaborasi ini pastinya kepada Gen Z dan pada kaum milenial, tetapi tidak menutup kemungkinan pembeli dari semua kalangan. Untuk strategi bauran sasaran, kebijakan harga rata-rata diambil dari harga produk streetwear dari kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang.
Untuk langkah komunikasi dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, tetapi lebih terkhusus untuk komunitas streetwear baik itu di Indonesia maupun di Jepang. Yang terakhir itu campaign mereka menguningkan MRT beserta stasiunnya dan juga menguningkan beberapa titik kota Jakarta dan Bandung. Lalu diunggah ke sosial media seperti Instagram, serta membuat orang penasaran dengan pengumuman yang berbunyi iklan ini tidak lulus sensor dengan gambar putih di sampingnya. Next. Strategi kampanye yang baru dari Kompas ini mungkin ada pasukan kuning menyerbu perempatan Shibuya di Jepang dengan menggunakan jaket seperti jaket Money Heist berwarna kuning dan menggunakan topeng kelinci. Orang tersebut sambil memegang papan bertuliskan "Life is too short" sebagai bentuk reminder atas kebanyakan orang-orang Jepang yang melakukan bunuh diri sebagai jalan pintas. Next. Oh, boleh di back yang tadi. Boleh di back yang tadi, ya. Strategi kampanye baru ini tercetus karena melihat dari strategi sebelumnya yang kami lihat, yang kami rasakan terkait indahnya kolaborasi di dunia kreatif sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Jadi karena hal itu kami berpikir bahwa kampanye ini sesuai dengan identitas Kompas itu sendiri, yaitu dengan kampanye yang dimunculkan sangat berdampak khususnya di dunia kreativitas bagi milenial. Lanjut. Next. Nah, untuk sosial media konten kalender ini kami buat khusus untuk Mei. Yang kami fokuskan karena Kompas emang fokus pasarnya ke Indonesia itu sendiri, maka kami membuat konten-konten yang kiranya memang relevan dengan masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana ada post foto produk, ucapan Idul Fitri, dan segala macamnya yang memang eh, sangat kental dengan Kompas juga itu sendiri. Jadi seperti yang kita lihat eh, kayak konten quotes di Twitter, karena milenial suka dengan quotes-quotes. Misalkan kayak life is too short or another thing gitu loh, yang sesuai dengan tema kampanye yang tadi kami sebutkan. Terus untuk education ini lebih kepada produk yang dirilis Kompas itu sendiri agar pembelinya tahu gitu tentang kualitas dan segala macamnya gitu. Maksudnya education mengenai bahan atau mungkin terkait sejarah di balik campaign itu dibuat dan segala macamnya. Terus ada review testimoni dan segala macamnya, Q&A dan story IG, konten TikTok itu lebih kepada narik engagement gitu loh. Terus informasi detail barang untuk lebih tahu terkait barangnya. Terus ada fun game, interaksi untuk pelanggan biar lebih dekat sama kita, sama Kompas maksudnya. Short motivation movie untuk istilahnya kayak emang Kompas punya nuansa baru dalam memberi makna gitu buat kehidupan pelanggannya gitu istilah kata. Next. Oke, selanjutnya ini ada contoh template konten yang digunakan dalam media sosial dan kita membagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu selling atau promotion. Itu tempat di mana kita meletakkan berbagai promosi produk termasuk diskon ataupun kalau ada launching produk bakal kita masukkan ke dalam kategori selling atau promotion. Kemudian yang kedua ada education yang berisi tentang tips atau informasi-informasi menarik seputar dunia fashion, terutama untuk sneakers karena Kompas ini bergerak di bidang sepatu ya.
Terus yang terakhir ada interaction yang berisi games atau challenge yang bisa juga berupa Q&A seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, yang menarik interaksi para customer agar bisa meraih engagement atau mendekatkan relasi brand dengan customer-nya lebih jauh. Nah, template-template tersebut ini digunakan dalam media sosial, terutama untuk Instagram ya, karena ini berbentuk mungkin semacam Instagram Story. Tapi untuk platform-platform lainnya seperti TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube, kurang lebih isinya sama, kontennya sama, hanya mungkin akan menyesuaikan mungkin dari segi bentuknya atau fitur-fiturnya sesuai dengan media sosial yang dituju. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.